Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sholihatul Jannah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Timur, instansi kerja di SD Negeri 007 Sangatta Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lailatul Huria selaku fasilitator saya dan kepada Ibu Nur Aini selaku pengajar praktik saya dan kepada Ibu Sutini MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sangatta Utara, dan tak lupa kepada teman-teman sejawat dan juga staf SD Negeri 007 Sangatta Utara yang akan berkenan hadir mengikuti diseminasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sangatta Utara, yang kami hormati Ibu Sholihatul Jannah SPD selaku calon guru penggerak SD Negeri 007 Sangatta Utara, serta Bapak Ibu yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak SD Negeri 007 Sangatta Utara, serta selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lanjut, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Horul Huda SPDI. Yang ketiga, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sangatta Utara. Yang keempat, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sholihatul Jannah SPD. Yang kelima, tanya jawab tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Horul Huda SPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mendoakan doa semoga hasil kita bisa bermanfaat. Bagi yang beragama Islam
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa rizqan min fadlika wa Allahumma a'udzu bika min Allah fi salatin wa salatin wa salatin Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa maghfiratan Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa maghfiratan Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa maghfiratan Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kami, dosa para guru kami, dosa para pahlawan yang telah ikut dari kami, dosa para makhluk kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Hari ini kami mengadakan acara aksi nyata dalam guru penggerak Astagfirullah Kudusan Allah. Jadikanlah acara ini acara yang kau ridhoi ya Allah. Acara yang kau berkati, acara yang kau ampuni dosa-dosa kita, dan jadikanlah calon guru penggerakkan menjadi guru yang lebih kompeten dan lebih profesional. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya wajib salihi kabulkanlah doa hamba dan berdosa. Kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah kita berhasil dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 07 disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pemateri, yaitu calon guru penggerak Ibu Koordinator dan SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan manfaatnya sampai di akhir zaman akhir. Amin. Terima kasih kepada Ibu Solihatul selaku calon guru penggerak yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Harapan saya untuk Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini bisa berkenan untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Solihatul Jannah, karena ini merupakan aksi nyata yang akan didiseminasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya harapan kita semua bisa memberikan pengetahuan baru dan bisa diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak selama 6 bulan ke depan, dan ini sudah merupakan hasil nyata yang kedua kali ya. Yang kedua kali. Tentunya dari apa yang diperoleh oleh calon guru penggerak melalui kegiatan modul dan seterusnya itu merupakan ilmu baru yang akan ditularkan, yang akan didiseminasikan kepada Bapak dan Ibu guru. Tentunya harapan dari calon guru penggerak, ilmu yang diperoleh dari guru calon penggerak ini akan menjadi motivasi atau menjadi
gerakan baru supaya sekolah ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itulah yang menjadi harapan saya pribadi dan harapan dari calon guru penggerak. Saya selaku pimpinan di sekolah tentunya mensupport apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak, karena ini adalah salah satu motivator atau salah satu penggerak sekolah kita, sehingga sekolah kita akan lebih baik lagi. Dan harapan saya untuk Bapak dan Ibu sekali lagi menyimak ilmu yang diberikan oleh Ibu Solinatul selaku pemateri. Setelah itu marilah bersama-sama diterapkan di keseharian kita di dalam proses belajar mengajar dan di dalam kita bekerja di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Solihatul Jannah SPD. Dengan hormat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Nomor 7 Sangatta Utara, Ibu Suti PD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Nomor 7 Sangatta Utara. Puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat berupa kesehatan, sehingga bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif, yang mana dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya menghadiri undangan saya guna lancarnya diseminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Tentunya tak lupa salawat serta salam malah tetap kita curahkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah harus lebih baik, sehat, yes. Alhamdulillah, meskipun sudah siang hari, kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik seperti halnya di pagi hari. Oke, semangat pagi, ceria. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Solihatul Jannah, calon CGD Angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Timur. Kali ini akan memaparkan diseminasi khususnya modul 1.4 tentang budaya positif. Next, sebelumnya kita berkesepakatan forum diseminasi untuk hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menghargai semua peserta forum diseminasi. Yang kedua, menjaga ketenangan di ruang forum. Yang ketiga, bertanya dengan mengangkat tangan. Yang keempat, berpakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya, terakhir yaitu berada di ruang forum sampai selesai forum diseminasinya. Baik Bapak Ibu, sepakat ya? Sepakat, baik, alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu, yang dikatakan budaya positif, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang tentang budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan Bu. Oke, silakan Bu Mega. Mungkin saya mic supaya jelas di videonya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sol. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Sol tentang apa sih budaya positif itu. Menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat dijadikan pendukung sistem untuk berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega atas pendapatnya
budaya positif. Jadi yang dikatakan Bu Mega tadi, budaya positif itu merupakan kebiasaan yang mana kebiasaan itu biasanya yang baik, yang dimiliki oleh seluruh siswa, oleh seluruh warga sekolah, yang mana bisa mendukung murid untuk bisa menjadi murid yang berkarakter dan tentunya murid yang bertanggung jawab. Budaya positif ini terkait dengan keyakinan-keyakinan, bahkan terkait dengan nilai-nilai yang baik. Begitu seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Ini mungkin baru kita dengar Bapak Ibu ya. Dan yang keenam adalah mengenai segitiga restitusi. Ini pun mungkin baru Bapak Ibu baru mendengar. Nah, pada kesempatan inilah saya akan mendiseminasikan, mengimbaskan ilmu yang kami dapat. Next. Jadi gini Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun dukungan. Next. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi sekolah adalah terbentuknya budaya positif. Nah, agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Next, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Inilah yang diharapkan dari murid-murid kita, murid yang berkarakter dan mempunyai profil belajar Pancasila yang melekat pada dirinya. Next. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang seperti apa? Yaitu pelajar yang berakhlak mulia merupakan pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ini berdasarkan keyakinan dan ajaran agamanya. Next, yang kedua adalah mandiri, bahwa pelajar itu diharuskan mandiri, pelajar yang bertanggung jawab dan dalam proses maupun hasil belajarnya. Ini diharapkan murid kita nantinya menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Next, bergotong royong, bahwa murid kita itu memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah harus kita gerakan untuk anak-anak selalu bergotong royong agar sifat pedulinya itu sudah melekat dalam dirinya sejak dini. Next, berkebinekaan global. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa ini dimaksudkan murid itu mampu untuk mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain,
sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menyaring budaya yang positif maupun yang negatif. Jadi tugas kita ini sebetulnya sebagai guru memang sangat luar biasa Bapak Ibu. Selain kita mendidik, kita pun harus ada ikatan batin untuk selalu pendekatan kepada murid-murid kita agar murid-murid kita mempunyai karakter yang kita inginkan. Next, selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi dimensi bernalar kritis ini tentunya diharapkan murid mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian dapat berkaitan dengan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ini tadi terkait juga ada kaitannya dengan berkebinekaan global. Next, kreatif. Dimensi ini menginginkan bahwa murid itu harus mampu membuat sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Ini terkait dengan pelaksanaan P5 yang sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini yang sudah kita gunakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri 0 Nusantara Utara dan di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini Bapak Ibu, tadi budaya positif itu ada 6. Yang pertama tadi tentang disiplin positif, yang kedua sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini didasarkan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, untuk selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Alhamdulillah ini Bapak Ibu saya yakin di kelasnya sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu gunanya untuk apa? Ini tentunya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dulu bersama menyepakati apa yang diinginkan murid-murid kita sehingga kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bentuknya umum, kemudian anak itu supaya mudah mengingat dan tentunya dapat mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari, terutama jika berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan masyarakat dan juga keluarga. Next. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ini nanti keterkaitan dengan budaya positif yang ada pernyataan begini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau bisa dikatakan melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, saatnya kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid kita itu apa sih, sehingga anak ini kok cenderung melanggar aturan atau keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Ternyata kita akan memahami di sini. Next. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Di sini saya memberikan contoh studi kasus. Next. Studi kasusnya seperti ini. Bu Solihatul guru kelas 6A sedang bingung menghadapi ulah adik. Beberapa temannya telah mengeluhkan adik yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Sol,
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal itu? Next, mungkin kembali ke belakang tadi bahwa ternyata Adi memiliki 4 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Adi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sedikitnya kita harus mengetahui apa alasan anak ini sehingga merebut makan siang temannya. Next, alasan Adi yang kedua, karena dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tua Adi, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Adi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Next, alasan ketiga, ternyata Adi banyak alasannya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Adi ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Karena temannya merasa takut nih, kemudian menuruti apa yang diminta oleh Adi, sehingga dia akan merasa berkuasa. Sehingga kebutuhan dasar yang memenuhi Adi ini adalah kekuasaan. Next, alasan yang keempat, ternyata karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, sedangkan dia ingin mencoba makan teman-temannya, mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Adi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Dia ingin bebas, dia merasa bosan dengan menu itu aja, sehingga dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka rasa dan beraneka ragam untuk lauk pauknya dan sebagainya. Next, nah jadi ketika kita harus memahami apa kebutuhan dasar murid kita ketika murid kita melakukan masalah, ya baik, itulah salah satu sebagai contoh bahwa seorang guru itu harus mengetahui, menelusuri apa sih sebetulnya yang menjadi dasar Adi atau murid-murid kita kok sehingga membuat masalah. Nah, next, berikutnya ini adalah lebih penting, kita kaitkan dengan posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Pada saat ini saya akan berusaha untuk memaparkan dengan baik sehingga nanti kita sama-sama bisa menikmatinya. Next, jadi ada ciri posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum itu ternyata cenderung menghadik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan hukuman cenderung verbal atau berupa. Nah, dampaknya ini pasti ada ke murid kita jika kita melakukan guru sebagai penghukum. Tentunya murid menjadi pendendam. Kemudian murid tidak mempunyai guru dan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini jangan sampai kita sebagai guru melakukan posisi guru sebagai penghukum. Next, yang kedua adalah guru pembuat merasa bersalah. Cirinya adalah suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan kepada murid dengan misalnya membuat pernyataan ini, janganlah membuat menderita bu guru, buku itu sudah kamu rekam terus. Nah, itu merupakan guru membuat murid itu merasa bersalah. Nah, adapun dampak bagi murid itu Bapak Ibu cenderung membuat murid merasa bersalah atau dikatakan identitas gagal. Kemudian murid merasa rendah diri dari lingkungan karena dia merasa bersalah. Next. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Nah, ini
suara guru itu cenderung agak ramah, kemudian biasanya ada ragu-ragunya, kemudian identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun masih dorongan eksternal, artinya dorongan dari luar, bukan dari diri siswa itu sendiri. Kemudian untuk dampak posisi guru sebagai teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang karena faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next, untuk posisi kontrol selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Ini seorang pemantau atau guru yang sedang menangani masalah akan bersuara datar, tidak emosional, dan tidak menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Misalkan murid dikasih sanksi di kelas, ini menyapu di ruang kelas harus disapu sampai bersih. Guru sebagai pemantau, maka guru harus mengawasi di situ, tidak tinggal begitu saja. Dan biasanya guru sebagai pemantau ini menggunakan data atau checklist sehingga ini merupakan betul-betul diawasi. Kemudian dampak posisi guru sebagai pemantau ini, murid akan menghitung, kemudian dia akan berharap konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, next, yang posisi kontrol guru yang kelima dan yang terakhir ini yang lebih ideal, yaitu posisi guru sebagai manajer. Ciri-cirinya bagaimana? Suara guru netral, tidak emosional, tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Adapun dampak posisi guru sebagai manajer, yang pertama murid mandiri dan tentunya bertanggung jawab. Kemudian murid percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Next. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid atau identitas berhasil. Next. Nah, ini budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Mungkin ini baru kita dengar istilah baru. Apa segitiga restitusi itu? Jadi, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dilaksanakan guru dalam menyelesaikan masalah. Dialog antara murid dan guru. Murid yang memiliki masalah, guru yang menanganinya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, restitusi itu juga merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun merupakan tawaran dan bukan paksaan, karena restitusi fokus pada mencari solusi. Next, ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah next, tahap 1, yaitu menstabilkan identitas. Ini ketika kita menangani murid yang bermasalah, Bapak Ibu. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Cara yang pertama atau tahap yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Cirinya yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas berhasil atau sukses. Selanjutnya,
jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal atau yang sedang mempunyai masalah. Jangan dikritik. Berikutnya, sebagai seorang guru, apa yang bisa kita ajukan untuk pernyataan kepada siswa kita atau murid kita yang bermasalah? Bapak Ibu bisa menerapkan pernyataan seperti ini. Membuat kesalahan itu adalah wajar. Semua manusia mempunyai masalah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh tahap menstabilkan identitas jika kita mempunyai masalah. Next, tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Cirinya adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini guru bisa mengajukan pertanyaan begini Bapak Ibu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Contoh, saya sebetulnya menangani kasus murid saya Bapak Ibu. Dia pada saat duduk ternyata ditarik kursinya. Karena ditarik kursi, dia merasa kesakitan, akhirnya spontan memukul. Nah, di situ saya beri ajukan pernyataan seperti ini, validasi tindakan yang kedua ini, tahap kedua. Saya katakan begini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Artinya, bisa saja anak tersebut tidak hanya memukul, tidak hanya membalas dengan memukul saja. Bisa jadi ditonjokkan, didorongkan, karena dia merasa sakit. Tiba-tiba kursinya ditarik temannya. Namun dia cukup hanya memukul saja. Artinya ini bisa kita ajukan pernyataan ke anak tersebut. Nah, kemudian bisa juga kita katakan kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu kan? Nah, pasti anak tersebut akan menjawab, iya Bu, saya melakukannya karena saya respon, saya sakit. Kursi saya ditarik sehingga saya memukul dengan respon. Artinya dia melakukan itu tanpa alasan. Jadi kita kasih pendekatan, jangan mensalahkan gitu. Kemudian bisa juga ajukan pernyataan begini, Bapak Ibu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu pasti murid akan merasa iya Bu. Kemudian selanjutnya mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini anak diajak untuk berpikir mencari solusi. Di tahap ketiga ini sudah menemukan solusinya anak. Jadi tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Bersyukur sekali Bapak Ibu sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan keyakinan. Karena murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit dari dalam diri murid tersebut. Kemudian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi ajukan pertanyaan begini Bapak Ibu. Sebagai keluarga atau kelas, maksudnya keluarga di dalam kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, artinya di sini anak sudah mulai berpikir, menemukan cara bagaimana mencari solusinya. Jadi kita bisa menangani sebuah masalah atau kasus dari murid kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Next. Nah, ini sebetulnya
sudah saya sampaikan tadi. Oke, next. Ini saya menanganinya. Kemudian tanggapan dari anak yang saya tangani ini luar biasa. Dia sudah merasa tenang, kemudian senang karena merasa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Next. Baik, Bapak Ibu, untuk kasus yang sudah saya tangani dan sudah saya aplikasikan untuk segitiga restitusi, kemudian guru sebagai posisi manajer, alhamdulillah sudah saya praktikkan, sehingga saya saatnya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana ketika kita akan mengatasi kasus pada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilakan. Ya, sekali lagi dong aplausnya bagi Ibu Solihatul Jannah. Masya Allah, sudah memberikan, memaparkan materi yang sangat jelas dan banyak memberikan ilmu baru bagi kita semua. Terus terang tadi yang terus terang baru kami juga dengan itu, dan alhamdulillah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menjadi wawasan yang luas bagi kita semua sebagai guru pendidik dan menjadi perubahan yang positif. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara selanjutnya tanya jawab, dan saya persilahkan kepada peserta yang akan memberikan pertanyaan kepada Ibu narasumber. Silakan untuk Ibu Sarsina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, apakah langsung menjawab? Iya. Baik, terima kasih Ibu Sinar atas pertanyaannya. Luar biasa, pertanyaannya sangat kritis sekali. Jadi disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Itu karena disiplin positif adalah cara yang lebih efektif untuk menangani siswa yang berperilaku tidak baik. Kemudian ini daripada menggunakan hukuman atau hadiah, jadi kita cenderung menggunakan disiplin positif. Karena ketika kita menggunakan hukuman atau hadiah, itu yang muncul adalah karena dari dorongan eksternalnya, dari luar dorongannya itu, artinya anak tersebut hanya menginginkan sesuatu sehingga berbuat baik. Nah, dengan begitu saatnya kita menggunakan disiplin positif. Maka disiplin positif itu adalah sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dan menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi harapan di kelas, sekaligus mengajari mereka bagaimana cara membuat pilihan yang lebih baik dalam perjalanan mereka menuju kedewasaan. Begitu Bu Sinar, jawaban dari saya. Bagaimana? Bisa diterima? Oke, terima kasih Bu Sinar. Tepuk tangan untuk Bu Sinar. Oke, silakan untuk pengacara kami kembalikan. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Solihatul, sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan. Silakan Ibu Kusnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami persilakan kepada Ibu Solihatul untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Musnani. Ya, terima kasih Bu Musnani. Ini sepertinya pembawa acara paham aja. Jika saya menampung beberapa pertanyaan itu pasti akan saya lupa, karena saya orangnya pelupa. Jadi langsung saya jawab ya Bu Mus ya. Mohon izin bahwa motivasi itu mempengaruhi perilaku manusia itu karena adanya kekuatan yang mendorong dalam menentukan keinginan untuk terus berjuang menuju makna, tujuan dan kehidupan yang layak mereka jalani. Sehingga motivasi inilah yang akan mendorong murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin singkat jawaban saya ya Bu Musnani, tapi bisa diterima Bu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Terima kasih Bu Sol atas jawabannya. Barangkali masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya selamatkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Bu Sol. Ya, terima kasih Bu. Jadi ketika kita mengetahui kok ada keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas, dan juga ada peraturan kelas, itu apa bedanya? Baik, pertanyaan Bu Laila sangat luar biasa. Jadi saya mencoba menjawab bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Adapun peraturan kelas itu biasanya cenderung dibuat hanya oleh gurunya saja tanpa melibatkan siswa, sehingga siswa hanya melaksanakan saja tanpa diajak untuk bersama-sama menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Begitu Bu Laila. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Tepuk tangan untuk semua penanya ya. Masih ada Bapak Ibu, siapa tahu masih ada yang penasaran? Masih ada Bu Rawati, silakan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan usul tadi ada 5 posisi kontrol. Yang ini saya tanyakan di sini, posisi kontrol yang mana yang paling ideal yang bisa kita gunakan apabila ada siswa yang bermasalah. Yang Dipersilakan untuk Bu Sol menjawab pertanyaan dari Bu Irawati. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Irawati ini sangat-sangat bisa untuk menjadi bahan ketika kita menangani kasus murid-murid kita. Jadi pertanyaannya tadi adalah posisi kontrol yang manakah yang ideal untuk menangani siswa kita jika ada yang bermasalah. Baik, Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan bahwa di antara kelima posisi kontrol tadi yang sudah saya sampaikan, yang paling ideal adalah guru sebagai manajer. Yang mana alasannya adalah bahwa guru ketika menggunakan posisi sebagai manajer, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian murid diajarkan untuk bertanggung jawab, dan juga murid bersama guru sebagai manajer tersebut itu bisa bersama-sama mencari solusi masalah yang dihadapi oleh murid kita. Jadi murid ini cenderung identitasnya merasa berhasil,
identitasnya merasa sukses. Karena murid tidak dikritik, murid tidak disalahkan, dan murid tidak diberikan hukuman. Sehingga posisi guru sebagai manajer inilah yang sangat ideal dan bisa kita praktekkan, kita gunakan ketika murid kita ada masalah. Begitu Ibu Yerawati ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih jawaban Sol hari ini. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada kesempatan ini, maka seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif telah berakhir. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Solihatul Jannah selaku calon guru penggerak yang sudah memberikan ilmu baru untuk kita semua. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan anak-anak di kelas. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, harus lebih baik, sehat, yes, yes, yes. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Baik, kalau tidak tahu Bu Guru akan jelaskan ya. Jadi gini nak, keyakinan kelas itu kurang lebih sama dengan peraturan, tata tertib ya nak ya. Namun keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama melalui kesepakatan ya nak ya, dengan guru, dengan teman-temannya, dengan diri kalian sendiri, sehingga keyakinan kelas yang kalian buat akan bisa kalian yakini dalam diri kalian dan bisa kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, begini, misalkan di dalam kelas ada ulangan nih, kemudian kita sepakati tidak boleh ada yang mencontek. Nah, berarti itulah yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Dari contoh yang Bu Guru jelaskan tadi. Jangan menggunakan kalimat negatif. Nah, hindari kalimat negatif. Contoh, tidak boleh mencontek. Itu adalah kalimat negatif. Jadi, buatlah pernyataan dengan kalimat positif. Contohnya tadi, tidak boleh mencontek, maka tidak bolehnya kita ganti menjadi positif. Kita ganti dengan kalimat pernyataan jujur dalam mengerjakan soal. Begitu contohnya. Kira-kira dipahami anak-anak? Bagaimana dipahami? Apakah siap untuk membuat keyakinan kelas hari ini? Nanti kalian tulis, setelah nanti ditulis sesuai dengan kesepakatan kalian nah ya. Dari diri kalian tulis, setelah itu nanti baru ditempel di depan. Sudah Bu Guru siapkan untuk tempat tempelnya. Bagaimana? Siap anak-anak? Siap. Tetap semangat. Semangat. Oke, Bu Guru bagikan. Tulis anu nak ya, keyakinan kelasnya ya. Nama Bu? Iya. Dikasih tulisan apa yang menjadi? Ya boleh. Nah, apa yang menjadi keyakinan kelas kalian? Keyakinan pada diri kalian untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti ditulis saya di sini ya, keyakinan kelasnya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan pada dirimu ya. Disepakati
keyakinannya nanti baru ditempel di depan yang sudah dibuat guru di tempelan itu ya, kertasnya itu yang di depan itu. Oh ini hijaunya malah belum, lupa hijaunya. Oke, belum. Oke, kan? Silakan dikerjakan. Ya di situ nggak apa-apa nak. Iya. Oke, lanjutkan. Baik ya semua anak? Sudah. Berarti sekarang boleh kembali duduk dengan rapi. Kemudian Bu Guru akan kelompokkan ya, sesuai dengan keyakinan yang sudah kalian buat. Ini saling toleransi. Kemudian di sini ada melaksanakan oke sejadwal. Ini saling menghormati berarti di sini. Bu Guru kelompokkan nak ya. Ini saling menghargai berarti di sini. Jujur di sini. Kemudian ini masuk ke sini juga. Harus apa ini? Menghormati guru. Oke, berarti di sini. Ini juga sama. Oke, ini piket sesuai jadwal, bagus. Guru kelompokkan di sini. Ini juga sama melaksanakan piket. Oke. Kemudian ini menjaga barang di kelas. Oke, berarti guru kelompokkan di sini. Ini jujur dan suka membantu. Masuk di sini. Ini jujur juga ini. Harus melaksanakan piket. Oke, guru masukkan sini.
Ini tutup jendela di kelas berarti masuk di piket. Kemudian dilarang. Oh kok dilarang? Kelas harus tenang kok dilarang. Nggak boleh menggunakan kata negatif tadi. Nak ya pintar sudah. Hebat semua. Sudah menggunakan kalimat positif. Oke, keyakinan kelas ini masuk ke mana di sini ada mengucapkan salam. Oke, berarti masuk di sini. Menjaga kebersihan masuk di sini. Menjaga sopan santun masuk di sini. Oke. Jujur. Jujur di sini. Oke, pas. Ini masuk di sini. Tetap tenang. Tetap tenang berarti di sini. Ini menjaga ketenangan kelas, oke. Menjaga kebersihan masuk di sini. Menjaga kebersihan masuk di piket juga ini di sini. Nah, oke, ini masuk di sini. Ada Alvin. Oke, baik anak-anak. Ternyata keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kalian buat bersama-sama. Di sini ada menjaga kebersihan, kemudian ini kelas harus bersih, oke. Ini juga menjaga kebersihan agar kelas tetap nyaman dan bersih, oke. Ini melaksanakan piket sesuai jadwal, oke. Berarti ini sama nah ya, satu kelompok ya. Kemudian ini mulai dari sini menjaga sopan santun, oke. Saling menghargai dan menghormati teman dan guru, oke. Di sini saling menghormati, kemudian saling menghargai dengan sesama teman dan guru, oke. Kemudian di sini saling toleransi dengan teman. Kemudian di sini saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Sini saling menghargai satu sama lain dan jujur. Baik, di sini juga ada kejujuran, nih harus jujur. Kemudian di sini jujur dengan ini menata ruang kelas, baik. Kemudian ini saling berbagi, kemudian menghargai dan menghormati, baik. Di sini tadi memberi makanan atau berbagi, baik. Ini sama, berarti kita kelompokkan jadi satu. Oke, kelas harus tetap tenang dan harus tetap bersih agar nyaman untuk belajar. Baik, anak-anak, inilah kesepakatan yang sudah kita buat bersama, keyakinan yang sudah kita buat bersama. Berarti kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, sekian untuk membuat kesepakatan kelas hari ini. Tepuk tangan buat kita semua.
Melakukan keyakinan kelas sangatlah penting karena melakukan keyakinan kelas membuat saya lebih bertanggung jawab. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena melakukan keyakinan kelas itu bisa lebih disiplin. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Melakukan keyakinan kelas sangat penting karena adanya keyakinan kelas menjadi nyaman. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang. Membuat keyakinan kelas sangat penting karena membuat keyakinan kelas akan membuat saya semangat belajar. Perasaan saya sangat senang setelah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena saya bisa lebih baik lagi. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa membuat saya lebih bertanggung jawab. Demikian tadi aksi nyata yang telah saya buat, yaitu meliputi diseminasi budaya positif, penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas, refleksi, dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.